Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke minggu ke-6 di mata kuliah perancangan produk. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk materinya aja ya. Saya hilangkan aja. Nah, jadi kita masuk ke penentuan posisi produk. Nah, penentuan posisi produk itu bisa secara fisik, bisa secara persepsi. Kalau secara fisik, kita bicaranya tentang orientasi teknis, karakteristik fisik produknya, tujuan produk, ketersediaan data siap pakai, sejumlah besar dimensi, menunjukkan dampak spesifikasi dan harga produk, lalu implikasi penelitian dan pengembangan secara langsung. Sedangkan kalau untuk analisis persepsi, kita bicaranya tentang orientasinya itu ke pelanggan. Jadi kita gimana sih membedah persepsi pelanggan. Lalu atribut yang digunakan tuh atribut persepsi. Lalu ukuran persepsi, kebutuhan riset pemasarannya itu tinggi. Jadi, karena kita ingin tahu nih, persepsi pelanggan seperti apa. Jadi dibutuhkan riset pemasaran. Lalu jumlah dimensinya terbatas, menunjukkan dampak spesifikasi harga dan komunikasi produk. Lalu implikasi penelitian dan pengembangannya itu harus bisa diinterpretasikan. Jadi nggak bisa langsung, beda sama fisik. Kalau fisik kan kita bicaranya tentang produknya itu sendiri kan, teknisnya, proses produksinya, dan lain sebagainya. Nah, ini subjektif benefit dan objektif fitur dari uh, ya, ini merupakan konsep penting dari respon konsumen terhadap produk baru. Jadi fitur produk sama advertising-nya, iklannya itu akan membentuk persepsi. Nah, persepsi ini akan menimbulkan preference, pilihan, dan akan jadi ke choice. Nah, habis choice, dan selain preference ini juga pasti ada beberapa segmen konsumen yang price sensitive. Jadi ya dilihat dulu dari harganya. Dia prefer, tapi harganya nggak cocok buat dia, maka itu nggak akan jadi pilihan kayak gitu. Tapi kalau dia prefer dan harganya cocok, ya akan bisa jadi pilihan. Nah, untuk menentukan posisi produk itu ada 8. Mengidentifikasi himpunan produk kompetitif yang relevan, mengidentifikasi himpunan atribut penentu yang mendefinisikan ruang produk, di mana posisi-posisi dari tawaran sekarang ditempatkan. Lalu, mengumpulkan informasi dari sampel pelanggan dan calon pelanggan tentang persepsi mengenai setiap produk pada atribut tertentu. Langkah keempat, menganalisis intensitas posisi sekarang produk dalam benak konsumen. Yang kelima, menentukan lokasi sekarang dari produk itu dalam ruang produk. Lalu yang keenam, menentukan kombinasi yang paling disukai pelanggan dari atribut penentu. Yang ketujuh, menelaah kecocokan antara preferensi segmen pasar dan posisi produk sekarang. Dan yang kedelapan, memilih strategi penentuan posisi atau penentuan kembali posisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahap 1, yaitu mengidentifikasi himpunan produk kompetitif yang relevan. Analisis penentu, ini tuh tahap ini itu adalah tahap analisis penentuan posisi dilakukan pada kategori produk atau tingkat merek brand level. Jadi bisa jadi kan satu brand itu punya banyak produk. Contohnya mie sedap. Mie sedap, brandnya kan mie sedap, tapi dia kan punya mie sedap instan, ada mie sedap cup. Terus kayak Kopiko. Kopiko itu kan ada kopi instan, ada kopi apa permen kopi, ada kopi susu kayak gitu. Lalu analisis kategori produk menelaah persepsi konsumen mengenai jenis-jenis produk yang mereka anggap sebagai substitusi untuk memuaskan kebutuhan dasar yang sama. Nah, analisis tingkat merek ini sangat bermanfaat untuk membantu para pemasar memahami kekuatan dan kelemahan kompetitif merek dan untuk menentukan apakah merek itu seharusnya diposisikan kembali untuk mendiferensiasi dan memperkuat posisinya. Nah, hal yang perlu diwaspadai dari pendekatan ini adalah bahwa analisis tingkat merek dapat melebih-lebihkan tantangan dari substitusi dalam kategori produk yang lain. Nah, ini contoh penentuan posisi merek. Nah, ini tuh pakai multidimensional scaling yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan minggu lalu.
cara membuatnya. Tahap 2, mengidentifikasi atribut penentu. Penentuan posisi bisa didasarkan pada tampilan produknya atau fiturnya, manfaatnya, penggunaan atau aplikasi, dan produk pengganti. Nah, tahap 3 menentukan persepsi konsumen. Nah, di tahap ini ada beberapa teknik statistik yang digunakan. Mulai dari analisis faktor, analisis diskriminan, model-model gabungan multi-atribut atau conjoint measurement, dan penentuan skala multidimensi atau multidimensional scaling. Nah, mungkin Mbak Bila dulu pernah ikut penelitian saya yang menggunakan conjoint measurement, model-model gabungan multi-atribut. Mungkin Mbak Bila bisa menjelaskan ke temennya kira-kira dulu ngapain gitu. Nah, langkah 4, menganalisis intensitas posisi sekarang produk. Pelanggan membeli produk atas manfaat yang dirasakan dan nilai dari produknya. Ada 2 teknik yang digunakan untuk memposisikan manfaat. Yang pertama, perceptual maps atau peta perseptual, dan value maps atau peta nilai. Kayak gitu. Ini contoh dari peta perseptual dari produk pain reliever, pereda rasa nyeri. Jadi ada 2, ada berdasarkan gentleness dan effectiveness. Nah, ternyata kalau digambar seperti ini, ada aspirin, private label aspirin, Bayer, Anasin, Excedrin, Nuprin, Advil, Buferin, Tylenol. Tapi ini kan peta perseptual, kita menggambar peta dari otak konsumen. Di persepsi konsumen itu merek-merek pain reliever tuh seperti apa. Nah, ini kalau value map, bedanya sama value map. Kalau peta perseptual kan yang tadi. Kalau value map itu yang ini, ada sumbu X, ada sumbu Y-nya, terus digambar. Dan dinilai dalam dolar. Jadi dinilaikan gitu loh. Kalau perseptual tadi kan nggak dinilaikan. Tapi kalau value map tuh dinilaikan dalam mata uang, dalam nilai uang. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis posisi produk existing yang sekarang. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menjaring kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Ada qualitative method, ada sorting customer need into hierarchy. Nah, metode kualitatif contohnya interview one-on-one, focus group discussion, dan structured methods. Nah, kalau yang cara kedua ada managerial judgment, customer sort with analysis cluster, analisis faktor, dan similarity scaling. Yang nomor 2, 3, 4 ini teknik-teknik statistik. Nah, langkah yang keenam adalah menentukan kombinasi atribut yang paling disukai oleh pelanggan. Digambarkan nih dalam perceptual maps dan value maps. Ada menggambarkannya dimensi manfaat, posisi kompetitif, peluang untuk membentuk keunggulan persaingan. Bisa apa aja lah, terserah. Kalian kayak tadi kan ada yang effectiveness sama gentleness kayak gitu. Namun peta-peta tersebut tidak menggambarkan atau tidak memberitahu tim pengembangan produk atau pemasar posisi mana yang paling menarik bagi pelanggan. Nah, untuk memecahkan masalah di atas, maka diperlukan informasi preferensi konsumen dan menempatkannya dalam ruang produk di sepanjang persepsi konsumen terhadap posisi produk atau merek-merek yang ada. Nah, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi customer preference ada feature-based measures, direct measures, dan conjoint analysis. Langkah terakhir yaitu memilih strategi penentuan posisi. 6 strategi penentuan posisi produk. Yang pertama ada 6 strategi. Yang pertama adalah penentuan posisi monosegmen. Ditujukan untuk menentukan posisi berdasarkan pengembangan produk dan program pemasaran untuk preferensi segmen pasar tunggal. Strategi ini paling baik digunakan untuk pemasaran yang sifatnya massal. Kenapa? Kita fokus ke satu segmen aja, tapi kita bisa bisa benar-benar memasarkan banyak produk massal gitu.
Lalu bisa juga kita penentuan posisi multisegmen. Strategi yang kedua, ditujukan untuk menentukan posisi produk agar menarik konsumen dari segmen-segmen yang berbeda. Nah, penentuan posisi ini biasanya cocok ketika segmen-segmen individual kecil seperti dalam tahap awal daur hidup produk. Jadi, banyak segmen yang disasar, lebih dari satu. Lalu, strategi ketiga, penentuan posisi imitatif, yaitu penentuan posisi produk dan merek baru ditujukan untuk mengisi posisi yang sama dengan merek yang sukses sebelumnya. Yang keempat, penentuan posisi antisipatif. Penentuan posisi produk atau merek baru untuk mengantisipasi evolusi kebutuhan konsumen. Yang kelima, strategi penentuan posisi adaptif ditujukan untuk memposisikan kembali secara periodik sebuah produk atau merek baru untuk mengikuti evolusi kebutuhan segmen. Dan yang terakhir ada penentuan posisi defensif. Ketika perusahaan menempati posisi yang kuat dalam segmen pasar dengan merek tunggal. Penentuan posisi tiruan ini mudah diserang. Perusahaan bisa mendayagunakan strategi-strategi kompetitif dengan memperkenalkan produk-produk atau merek tambahan dalam posisi yang sama untuk segmen yang sama. Ini akan mengurangi tingkat laba dalam jangka pendek, tapi membuat perusahaan bisa melindungi produknya dengan lebih baik melawan pesaing dalam jangka panjang. Sebagai contoh, P&G memiliki 7 merek deterjen cuci yang sebagian diantaranya menempati posisi yang sama di benak konsumen. Nah, ini juga dilakukan oleh Unilever ya. Unilever kan juga dia kayak sabun itu kan dia punya Lux, Lifebuoy, Biore, banyak banget lah. Nah, itu kan dan mereka kayak misal Lux sama Biore itu kan sama-sama menyasar segmennya itu cewek gitu. Tapi ya kan di persepsi pun mungkin sama ya sabun wangi. Tapi ya mereka pingin melindungi gitu loh. Jangan sampai pasarnya itu direbut P&G. Jadi ya mereka apa ya kalau bisa pasarnya itu tetap milik Unilever. Emang sih mungkin Lifebuoy untungnya dikit, terus nanti apa Biore untungnya dikit, terus habis itu Lux untungnya dikit. Tapi kalau digabungkan jadi besar gitu kayak bisa Lux pangsa pasarnya 25%, Biore 25%, Lifebuoy 25%. Tapi ternyata setelah digabungkan Unilever sendiri memegang 75% pasar sabun mandi di Indonesia kayak gitu. Ini strategi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang dia punya banyak lini produk kayak gitu. Ada lagi misal motor. Iya, motor. Kayak enggak ding kalau motor sih kayaknya Honda, Beat sama Vario pasarnya beda ding. Apa ya? Ya itu sih Unilever, P&G. Kalau kasus Indofood kan beda. Dia emang ingin menyasar banyak pasar, makanya untuk pasar kalangan menengah ke bawah dibikinlah Sarimi. Pasar atasnya, tingkat ekonomi di atasnya dibikinlah Supermi, dan pasar menengah atasnya dibikin Indomie, kayak gitu. Nah ini contoh produk portofolio model. Jadi pertama kita menentukan relevant product portfolio dimension. Juga kita menentukan corporate objective, jadi tujuan perusahaan kita itu apa. Ini kan turun jadi desired objektif dari produk, jadi tujuan dari produknya. Tujuan perusahaan turun jadi tujuan produk. Sedangkan relevant produk portofolio dimensi ini untuk digunakan mengakses, menilai posisi sekarang dari masing-masing produk dan mengakses ke depannya mau seperti apa termasuk kompetitornya. Nah, ini kan akhirnya dapat target portofolionya. Lalu dari target portofolio turun menjadi generate and evaluate alternatif baik yang short term atau long term, masing-masing strateginya. Kalau nggak ada perubahan dari produk portofolio yang sekarang, terus dia sifatnya tidak ada perubahan investasi atau dia lagi harvesting atau divestment, ada yang same market atau di new market, itu nanti beda strateginya. Terus ketika ini nggak ada perubahan produk portofolio, tapi ada perubahan di investment, ya untuk same market dan new market juga beda strateginya.
Ada yang change in the current product portfolio, ada yang delete product, ya udah kalau produknya di delete ya nggak akan dipasarkan kan, baik ke same market maupun ke new market. Tapi kalau modify atau reposition pasti strateginya nanti beda. Kalau add new product juga ada internal development atau dia mau pakai merger dan akuisisi. Nah ini lanjutannya ya, sorry. Jadi same market, maka akan same marketing strategi. Tapi kalau di new market terus ada modify, reposition product, maka perlu model pemasaran yang baru mengikuti produk barunya itu seperti apa atau pasar barunya itu seperti apa. Kayak gitu. Udah sih, ini aja materi minggu ini. Tugasnya kalian cari paper tentang riset pasar mengenai pengembangan produk yang menggunakan tools multidimensional scaling. Lalu kalian bedah, kalian analisis, dan kalian presentasikan dalam bentuk PPT Kamis depan tanggal 22 April 2021. Seperti biasa, PPT-nya akan dikumpulkan tanggal 21 April jam 23.59 hari Rebunya ya. Gitu sih, itu aja. Jadi kalian cari paper tentang riset pasar pengembangan produk baru, atau bisa juga riset pasar untuk menilai posisi produk yang sekarang ada. Produknya apapun tidak dibatasi, tapi toolsnya yang pakai multidimensional scaling. Gitu. Kalian bedah, kalian analisis bagaimana proses pembuatan peta persepsi menggunakan multidimensional scaling. Kayak gitu sih, tugasnya per kelompok ya. Oke, sekian untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Sekian untuk minggu ini, materi minggu ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Semoga tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.